Nah, ini kita bagi dua ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi ini tangan kiri kita ada di sini, ini tangan kanan kita ada di sini. Lebih mudahnya. Jadi ketika kita duduk berhadapan dengan kandidat, ini sisi kirinya, ketika kita ngobrol-ngobrol dengan dia, kemudian tanya jawab pertanyaan, perhatikan matanya. Ketika dia melihat ke kiri atas, biasanya dia sedang mengakses memori visual. Berarti itu sudah terjadi. Misalnya, kamu dulu bekerja di tempat yang lama, kamu gajinya berapa? Nah, ketika dia melihat di sebelah kiri atas, itu dia sedang mengakses visual memorinya. Kalau kita tanya tentang gaji, berarti dia ingat tentang angka. Angka ditulis di kertas ataupun di chat ataupun di bukti transfer. Itu dilihat menggunakan indera visual atau mata. Berarti dia akan mengakses visualnya, gambarnya, gambar saldo gajinya dia. Ketika dia melihat ke kiri atas, insya Allah orangnya berkata jujur. Tapi ketika dia melihat ke kanan atas, itu visual imagination, imajinasi visual. Itu belum terjadi. Dia sedang membuat gambar visual yang ada di pikirannya ketika dia matanya melihat ke kanan atas. Itu kemungkinan besar dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi itu yang harus kita pahami tentang visual memory tadi dan visual imagination. Jadi yang kiri itu dia sedang mengakses visualnya, memori visual yang sudah pernah terjadi. Kalau ke kanan atas, dia sedang mencoba membuat gambar visual yang baru, yang belum pernah terjadi. Kemudian kalau dia melirik ke kiri datar, dia sedang mengakses auditorinya, memori yang berupa suara. Misalnya, ketika kamu dulu melamar, pertanyaan apa yang ditanyakan oleh perusahaan sebelumnya yang membuatmu tidak nyaman? Ketika dia melirik ke kiri, berarti dia sedang mengingat-ingat suara interviewnya dia di perusahaan yang lama. Itu sudah dipastikan benar. Kalau dia meliriknya ke ke kanan datar, dia sedang membuat imajinasi memori audio. Jadi belum pernah terjadi. Jadi audio yang sifatnya baru, dibuat baru. Misalkan ketika coba kamu ingat kembali gimana suara kucingmu. Dia akan ingat suara kucingnya kalau dia di auditory memory. Kemudian dia misalkan pernah digonggong anjing. Coba ingat kembali gimana suara anjing tersebut. Sudah ya. Tapi kalau dia kita minta, coba kamu gabungkan ketika anjing dan kucing sedang berkelahi, bagaimana suaranya? Otaknya akan membuat suara imajinasi yang dia belum pernah lihat, belum pernah dengarkan. Suara anjing dan kucing sedang berkelahi. Jadi seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kemudian ketika dia sedang melihat ke kiri bawah, dia sedang ngomong sama dirinya sendiri, memikirkan apa yang dia akan buat sebuah keputusan. Jadi kamu akan mulai kerja kapan bisa kerja di sini? Coba kamu pertimbangkan dulu. Insya Allah orangnya akan melihat ke kiri bawah. Karena dia sedang ngomong-ngomong sama dirinya sendiri. Enaknya hari apa ya? Besok atau minggu depan? Dulu pernah saya ada kandidat juga ya. Ketika interview, dia ngomongnya kapan siap kerja besok. Tanpa dia memikirkan terlebih dahulu, langsung jawab spontan. Oke, besok kerja. Malamnya saya dapat chat dari tim bahwa orangnya nggak bisa besok masuk, bisanya minggu depan karena harus ngurusin keluarganya dulu. Dan itu alasannya nggak realistis gitu. Jadi sebaiknya ketika kita pada saat sesi interview kita tanyakan baik-baik, jangan terburu-buru. Karena saya kemarin buru-buru karena tuntutan klien, karena pengen cepet dapat. Tapi saya sudah sampaikan di awal, nggak akan bagus hasilnya kalau kita terburu-buru. Jadi dia akan ngomong-ngomong sama dirinya sendiri. Matanya akan ngelihat ke kiri bawah.
Lalu kalau ke kanan bawah, itu biasanya kita merasakan sesuatu tentang diri kita. Emotion atau body sensation. Coba misalkan sekarang Anda pencet jari jempolnya, kemudian rasakan. Rasakan. Kemudian suruh orang yang ada di depan Anda melihat mata Anda. Kemungkinan besar akan melihat ke kanan bawah karena kita sedang mencoba merasakan dan mengingat memori bahagia, sedih gitu biasanya melihatnya ke kanan bawah. Oke? Itu pengetahuan aja ya, tapi yang penting kita melihat orang ini bohong atau enggak itu dari visual sama auditori tadi.